Jadi pelatihannya itu pelatihan bukan seminar, workshop, tidak. Tetapi langsung di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, dari kehidupan sehari-hari inilah yang membentuk karakter. Ketika anak datang jam 7 tepat dan setiap anak melanggar aturan sosial bahwa lebih dari jam 7 lalu dikenakan sanksi, dia harus bertanggung jawab. Disitulah sebenarnya kita mendidik anak-anak ini menjadi warga negara yang taat hukum di masa depan. Simple ya sebenarnya Pak ya. Ya. Simple. Tapi kalau dari banyaknya kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum sendiri, pendapatnya Pak Doni seperti apa Pak? Ya, anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini kan harus dicari akar persoalannya. Karena saya melihat ini bukan melulu masalahnya sekolah. Tetapi ada proses pendidikan dari orang tua. Saya lihat ini anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini keluarganya yang nggak beres, Mas. Artinya dari sisi pendidikan di dalam keluarga itu yang memang kurang memperhatikan. Nah, pendidikan dalam keluarga kurang ya kenapa? Ya karena kedua orang tuanya bekerja, semuanya diserahkan kepada sekolah. Sementara anak sejak TK, SD, SMP nggak pernah didampingi, nggak pernah dididik oleh orang tua. Sayangnya begitu masuk ke sekolah, sekolahnya masuk ke dalam sekolah yang tidak taat hukum ya. Guru-gurunya sering telat, juga nggak pernah dikasih sanksi oleh sekolah. Anaknya mangkir, bolos, tetap dikasih ujian susulan, ulangan susulan. Itu udah banyak kali di sekolah kita. Kalau Mas Indra tanya ya, guru-guru di sekolah negeri itu, misalkan hari ini ada ulangan nih, lalu kemudian ada anak bolos. Nanti anak itu pada saat masuk, dia akan minta, Bu, saya minta ulangan susulan. Guru-guru memberikan nggak? Tetap diberikan, Mas. Itu kapan, jadi Pak? bagaimana Hari kita ini, mendidik anak untuk meminta haknya, tetapi dia tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, sebagai warga sekolah, untuk dia wajib itu datang ke sekolah dan hadir. Lah ini bolos kok kemudian masih tetap dikasih izin untuk memperoleh ulangan susulan dan dapat nilai. Ini kan tidak adil. Hal seperti itu sesederhana itu, Mas, sebenarnya. Kalau seluruh guru mindsetnya berubah seperti ini, saya yakin anak-anak kita akan tidak melanggar hukum lagi. Ya, kalau tadi dirasa kurikulum kita sudah berat gitu untuk anak-anak, ya, apalagi kalau ditambahi dengan proses hukum, pembelajaran semuanya ini. Tapi apa Pak yang bisa menjadi integral gitu kalau tidak masuk dalam kurikulum? Prosesnya seperti apa supaya soal hukum ini bisa nyampe ke anak-anak? Selain tadi ya soal hukum nyampe ke anak-anak ini kan masalah pengetahuan, Mas, dan itu kesadaran hukum dan lain-lain itu bisa masuk di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila ya. Kalau masalah pengetahuan itu anak-anak itu sudah tahu, Mas. Kalau melanggar ini dihukum, kalau mencuri itu dia udah pasti tahu itu. Dan guru sudah sering kali mengingatkan. Tetapi persoalannya adalah anak-anak itu tidak pernah punya pengalaman bagaimana mereka merasakan kalau saya taat hukum itu seperti apa. Karena di banyak sekolah anak-anak yang taat hukum malah dinyinyirin teman-temannya. Ada seorang guru yang suka mendisiplinkan anak-anaknya, sabuknya nggak dipakai, kaos kakinya nggak seragam, bajunya nggak itu, malah dinyinyirin guru-gurunya. Jadi kalau di kalangan pendidik sendiri itu tidak paham artinya mentaati hukum, ya anak-anak nanti sejak di sekolah menjadi pelanggar hukum. Jadi ini persoalan di situ. Bahkan ketika dia ke rumah pun sama orang tua diajarin untuk melanggar aturan, didukung sama orang tuanya. Jadi persoalannya bukan sekedar masalah anak diajari, dilatih untuk tahu tentang hukum, itu tidak sesederhana itu menurut saya. Karena ada relasi paradigmanya guru, paradigma dan pengalaman anak itu sendiri, pola pendampingan dari orang tua ya di rumah. Lalu kemudian apa yang dilihat di masyarakat, Mas? Terus nanti kalau ada kejahatan-kejahatan besar, koruptor dihukum secara ringan itu, ngerugiin negara triliunan. Nah itu anak-anak kan jadi buat apa? Lama-lama mereka mikir ya ini pendidikan kita ngapain juga, nggak konsisten, Mas. Jadi harus ada integrasi. Itulah pentingnya pendidikan karakter yang sifatnya utuh dan menyeluruh, yang melibatkan 3 dimensi. Baik ada pengajaran di dalam kelas, yang di kelas itu pun bukan domainnya guru pendidikan kewarganegaraan aja, Mas. Masing-masing guru punya tanggung jawab untuk mendisiplinkan anak-anak, tertib mengumpulkan tugas, tertib masuk kelas. Kalau nggak tertib mengumpulkan tugas harus ada sanksi dan lain-lain. Jadi ketika semua guru dan orang tua juga sadar pentingnya taat hukum, disiplin, saat itulah sebenarnya kita mempersiapkan warga negara yang taat hukum ke depannya. Tapi jadi kalau kita sanksi kurikulum itu sangat sempit menurut saya perspektifnya. Tadi disampaikan kalau ada sanksi gitu, tapi selama ini berjalan kalau ada sanksi ini Komisi Perlindungan juga akan speak up nih, Pak. Gimana menurut Anda, Pak? Ya kan masalahnya kan
sanksi itu apa sih gitu kan? Ya kalau sanksi anak disuruh lari sampai pingsan ya pasti kena hukum perlindungan anak lah gitu ya. Tidak sampai seperti itulah, dan orang tua juga harus belajar. Kalau misalkan sekolah itu ada komunikasi dengan baik, sanksinya tegas, misalkan anak terlambat ini sanksinya dia tidak ikut pelajaran, ya kan harus bertanggung jawab. Jadi kita harus melihat perspektifnya dari sisi tanggung jawab, hak dan kewajiban itu, bukan masalah sanksinya. Baik. Kalau di sekolah kita ngomongnya pakai perspektif sanksi, ya kemudian orang tua akan marah. Komisi Perlindungan Anak merasa anak ini kok tidak bahagia di sekolah. Tapi persoalan sekolah itu kan bukan untuk senang-senang, Mas. Kita membentuk karakter supaya anak ini nanti di alam yang liar di luar itu, yang keras itu, dia punya disiplin, punya keteguhan, punya nilai-nilai, punya kejujuran, punya integritas, dan itu harus dilatih sejak awal. Dan itu nggak bisa senang-senang. Anak bangun pagi, datang tepat waktu, itu bukan sesuatu yang nyenengkan, Mas. Itu nggak seneng itu anak-anak itu. Tetapi itu harus dilatih, itu loh. Baik. Jadi perspektif ini yang harus dilihat dan dikembangkan menurut saya. Saya bersama Pak Doni Kusuma, pemerhati pendidikan. Setapak, semua tentang pendidikan karakter.